Bismillahirrahmanirrahim. Saat mendengar kabar bahwasanya ada pendaki dari Pulau Jawa yang ingin memakai jasa kami, aku dan Nur segera menemui Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Selbat, Qadir, untuk sekedar bertanya apakah benar ada tim pendaki yang ingin memakai jasa kami. Qadir membenarkan hal itu. 4 orang pemuda diperkenalkannya kepada kami. Mereka bernama Akas, Budi, Dadang, dan Danang. Pengelola Gunung Kerinci mewajibkan pendaki menggunakan dan membawa jasa pemandu atau porter yang telah ditetapkan oleh BBTNKS dan pemerintah daerah. Pemandu wajib membawa perlengkapan P3K standar dan survival kit standar. Setelah bertemu dengan keempat pendaki itu, aku dan Nurul mengajaknya ke rumah. Karena memang mereka datang ketika hari mulai maghrib, sedangkan jam masuk jalur pendakian antara jam 6 pagi sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan mereka wajib mendaki di jalur resmi yang sudah ditentukan oleh pengelola. Mungkin karena lelah dan kecapean sehabis menempuh perjalanan 2 hari 3 malam, keempat pendaki itu memutuskan untuk beristirahat setibanya di rumah kami. Sebelum tidur, Akas yang dipercayai bertanggung jawab mengurus logistik, memberikan sejumlah uang kepadaku untuk membeli kebutuhan pangan yang diperlukan dalam pendakian nanti. Keesokan harinya, aku mengajak mereka membeli tiket di kantor Balai Besar TNKS Sungai Penuh, Pos R10 Kesiktuwo, dan Camping Ground Bangun Rejo, Kabupaten Solok Selatan. Setelah itu, untuk memastikan bahwa pendakian berbadan sehat, aku menyuruh mereka menunjukkan surat keterangan sehat di pintu masuk. Aku mewajibkan mereka agar selalu mentaati prosedur yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai mengisi form identitas diri dan menentukan rencana tanggal dan lokasi turun, barulah pendakian sesungguhnya dimulai. Sesuai arahan dari pengurus, tepat pukul 9 pagi kami memulai pendakian lewat jalur Kesiktuwo. Hari ini cuaca nampak bersahaja, langit tampak cerah dengan warna biru khasnya. Jiwa-jiwa muda penuh semangat, Akas, Budi, Danang, dan Dadang seolah tidak menemukan rintangan yang berarti tak kala melewati jalur pendakian dari Gerbang Rimba menuju pos 1 tanpa jeda. Jalur tanah merah ini memang sedikit landai. Tak hayal jika kami hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja untuk tiba di sana. Begitu juga dari pos 1 menuju pos 2, kami hanya butuh waktu 30 menit saja. 2 pos telah terlewati, berhubung masih punya banyak waktu untuk menuju jam makan siang. Kami akhirnya memutuskan untuk lanjut ke pos 3. Dari pos 2 sampai ke pos 3 hingga menuju puncak inilah pendakian yang sebenarnya baru dimulai. Trek yang kian menanjak, ditambah lagi tanah merah padat yang didominasi akar pepohonan, membuat pendakian kami kali ini sedikit melambat. Tapi walaupun begitu, kami hanya butuh waktu 2 jam 30 menit saja untuk bisa menggapai pos 3. Walaupun trek yang dilalui terbilang berat dan licin, tepat jam 11:35 kami sudah berada di pos 3 dengan ketinggian 2000 mdpl. Di pos 3 inilah rencananya kami akan makan siang dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali pendakian. Memang tidak dianjurkan beristirahat lama di sini, karena area hutan lebat ini adalah pelintasan hewan buas seperti harimau Sumatera dan beruang. Setelah makan siang dan dirasa waktu beristirahat sudah cukup, tepat jam 1 siang kami melanjutkan kembali pendakian menuju shelter 1. Estimasi jarak tempuh untuk menuju shelter 1 sekitar 3 jam. Trek yang curam menanjak yang didominasi akar pepohonan dan bebatuan membuat kami harus lebih hati-hati. Aku yang kala itu berada di paling depan sebagai navigator, memberikan arahan sesuai prosedur.
yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Kerinci. Karena bagi kami yang berprofesi sebagai porter, kenyamanan dan keselamatan pendaki adalah tanggung jawab yang harus dinomorsatukan. Lagi-lagi, persahabatan alam dan manusia tidak pernah bisa stabil. Manusia bersikap bijak dan alam membalasnya dengan amarah. Tak jarang pula manusia bersikap kurang ajar dan alam membalasnya dengan kebaikan. Anehnya, ketidakstabilan itulah yang membuat manusia bertamu pada alam lagi dan lagi. Sungguh alam tidak bisa ditebak. Cuaca yang tadinya cerah bersahaja seketika berubah mendung. Gemuruh suara guntur di atas langit, sayup-sayup mulai terdengar. Benar saja, tidak butuh waktu lama, hujan turun dengan derasnya. Kami yang saat ini sedang berada di antara pos 3 dan shelter 1 terpaksa berhenti sejenak untuk sekedar memakai jas hujan. Aku yang mengira keempat pendaki dari Pulau Jawa ini membawa peralatan lengkap, ternyata salah. Tidak satu pun di antara mereka yang membawa jas hujan. Alangkah tidak enaknya jika aku dan Nur memakai jas hujan sementara mereka tidak. Sejurus kemudian kami berhenti tak kalah melihat pohon bolong berukuran raksasa berdiri kokoh di hadapan. Pohon ini memiliki panjang sekitar 15 meter. Di bawahnya terdapat lubang yang lumayan besar. Saking besarnya, lubang itu bisa menampung kami berenam. Kami pun berteduh di dalamnya sembari menunggu hujan reda. Cukup lama kami berteduh di dalam lubang pohon bolong itu, hingga rasa malas dan kebosanan akibat lama beristirahat membuat kantuk menjergap. Sepertinya hujan tidak kunjung reda. Bagaimana kalau kita lanjutkan pendakian saja? Ujar Nur padaku. Vegetasinya hutan lebat, tidak dianjurkan beristirahat berlama-lama di sini. Ucapan Nur memang benar. Pihak pengelola juga telah menegaskan di pos 1 sampai 3 para pendaki tidak dianjurkan beristirahat lebih lama karena wilayah ini lintasan binatang buas, harimau dan beruang. Setelah memberikan sedikit arahan, akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan pendakian menerobos curah hujan yang kian deras. Kasihan Dadang dan Danang, mereka yang sudah tertidur bersandar di batang pohon harus dibangunkan. Target kami selanjutnya adalah shelter 1. Selain lokasinya sudah aman dari gangguan hewan buas, di sana juga memiliki lapangan luas yang cocok untuk mendirikan tenda. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam sambil diguyur hujan, tepat pukul 3 sore kami tiba di shelter 1. Di sini kami membangunkan tenda dan keempat pendaki dari Jakarta itu pun berganti pakaian. Tadi di perjalanan, kamu merasakan ada yang aneh gak sama kedua pemuda yang sempat tertidur di dalam pohon bolong itu? Tanyaku pada Nur dengan nada berbisik. Dengan tidak menghentikan aktivitas memasang tenda, saya tidak melihat keanehan yang terjadi pada Dadang dan Danang. Saya malah melihat sesosok aneh di atas pohon itu, sedang duduk menatap ke arah kita. Maksudmu? Tanyaku heran. Saat kita memutuskan melanjutkan kembali pendakian, saya sempat mengamati pohon itu. Karena jujur saja, selama kita berteduh di dalam lubangnya, bulu kudukku berdiri. Apa yang kamu lihat di atas pohon itu? Ucapan Nur sungguh membuatku penasaran. Nur mendekatkan tubuhnya ke arahku, lalu kemudian berbisik di dekat telingaku. Pohon bolong itu menjulang tinggi. Panjangnya sekitar 15 meter. Namun di atasnya tidak ada daun ataupun dahan dan cabang. Semacam kayu mati disambar petir. Di atasnya saya melihat sesosok aneh. Matanya bulat dan besar. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu lebat dan kakinya memiliki ukuran lebih besar dari manusia. Tubuhnya pendek dan kakinya terbalik dengan jari-jari di belakang dan tumit di depan. Menyeramkan. Kalau mendengar penjelasanmu, bisa jadi itu uhang panda, ujarku menebak. Entahlah, yang jelas di sepanjang perjalanan saya seolah merasakan
bahwa makhluk itu mengikuti kita, mengawasi dari kejauhan di celah-celah pepohonan. Aku mendekatkan tubuh ke arah Nur, lalu berkata, apakah dia ada di sekitar kita? Tidak. Saat kita mulai memasuki areal sektor 1, sosok itu menghilang. Syukurlah. Lega rasanya mendengarkan jawaban Nur yang mengatakan bahwa sosok itu tidak ada di sekitar kami. Pak Cek dan Pak Nur, sini dong, kita ngopi. Budi memanggil kami untuk bergabung dengan mereka, mengajak ngopi bareng. Kita jangan lama-lama di sini. Sebelum subuh kita ke puncak, setelahnya langsung pulang saja. Terus terang saja, semenjak melihat sosok itu, firasat saya tidak bagus, ujar Nur kepadaku sembari berjalan ke arah Budi dan koleganya. Masih tetap dengan nada berbisik. Tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan karena memang hujan masih tak kunjung reda. Dari sore hingga tengah malam, kami masih tetap bertemankan tetesan air yang datangnya dari atas langit. Acara ngopi dan makan malam tidak bisa dilakukan dengan santai. Setelahnya kami masuk tenda masing-masing dan memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh, ditemani suara riuh dinding tenda akibat terpahan angin kencang. Tepat pada waktu dini hari, aku yang memang tidak bisa tidur pulas setelah mendengar cerita Nur, sekitar pukul 1 malam memutuskan untuk bangun. Hujan sudah berlalu, hanya menyisakan hawa dingin yang terasa menggerogoti tubuh hingga menembus ke tulang-tulang. Semilir embusan angin malam membuatku sedikit menggigil walau telah menyeruput kopi hangat dan mengisap sebatang rokok. Abang tidak bisa tidur? Tanya Nur yang juga terbangun tak kala melihatku sudah tidak ada lagi di sampingnya. Tidur, tapi tak lena, ujarku sembari memberikan secangkir kopi hangat berukuran jumbo yang tadi aku ambil separuh. Abang juga kepikiran dengan uang pandak? Gubrak! Seolah tidak ingin disebutkan, saat Nurul mengucapkan nama itu, sebuah suara pohon tumbang dari arah bawah mengagetkan kami. Suara itu terdengar sangat nyaring hingga membuat Akas dan ketiga temannya terbangun dari tidur. Pak Cek, itu tadi suara apa? Tanya Akas padaku. Sepertinya suara pohon tumbang, jawabku yang kala itu berdiri karena terkejut dengan suara pohon tumbang tersebut. Nah, beruntung semua sudah pada bangun. Bagaimana kalau kita melanjutkan kembali pendakian? Setuju? Ujar Nur memberikan usulan. Ngomong asal mangap. Dari sini menuju puncak butuh waktu 7 jam. Saya yakin kita akan molor. Selain jalurnya semakin sulit, trek bebatuan terjal. Apalagi sehabis hujan seperti ini, akan sangat berbahaya jika mendaki dalam keadaan ngantuk. Sudah, malam ini kita lanjut istirahat saja. Besok pagi barulah kami melanjutkan pendakian. Aku tegas untuk hal ini karena keselamatan pendaki yang harus diutamakan. Setelah mengetahui bahwa suara itu berasal dari pohon tumbang, Akas, Budi, Dadang dan Danang kembali masuk ke dalam tenda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku dibangunkan oleh Nur. Dia mengatakan bahwa Dadang dan Danang tidak ada di dalam tendanya. Hal itu baru diketahui saat Akas ingin membangunkan keduanya untuk sarapan pagi. Gegas saja aku bangun. Lalu kemudian bergabung dengan Akas, Budi dan Nur mencari keberadaan mereka. Dadang! Danang! Dadang! Danang! Pagi itu suara riuh kami memanggil nama keduanya, memenuhi hutan belantara, sampai-sampai 3 orang pendaki lain yang baru muncak mendengar suara kami dan mereka menyaut. Matahari di ujung timur perlahan mulai naik, melihat dari condongnya sekitar jam 10 pagi. Aku dan Nur juga Akas dan Budi segera bergegas menghampiri sang pemilik suara yang tadi menyahut panggilan kami. Senang rasanya ketika melihat Dadang dan Danang berada di antara mereka bertiga. Dadang dan Danang nampak aneh melihat dari tatapan matanya, sepertinya pikiran mereka kosong. Aku lalu bertanya kepada 3 pendaki yang baru mendaki itu,
di mana mereka menemukan Dadang dan Danang. Kami terkejut tak kala mendengar penuturan dari salah satu pendaki itu yang bernama Bahtiar mengatakan bahwa mereka menemukan Dadang dan Danang tengah tertidur di dalam lubang pohon bolong di pertengahan antara pos 3 dan shelter 1. Dari kejadian itu, sebenarnya aku sudah wanti-wanti ke Nur agar jangan biarkan Dadang dan Danang sendirian. Aku juga mengatakan pada Nur bahwa firasat mengatakan ada yang tidak beres. Aku tidak bisa menjelaskannya. Pagi itu setelah sarapan pagi dan berpamitan, tak lupa juga kami berterima kasih kepada 3 pendaki yang baru memuncak itu. Kami melanjutkan kembali pendakian. Sedangkan Bahtiar dan kedua temannya yang memang mengambil izin lebih banyak karena ingin melakukan pendakian santai, memilih untuk beristirahat sejenak di shelter 1. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, kami akhirnya sampai di shelter 2. Itu berarti sekitar 3 jam lagi kami akan menggapai shelter 3. Di shelter 2 ini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, sekedar minum dan makan cemilan. Berhubung masih punya waktu bila ingin menggapai shelter 3, kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Estimasi waktu dari shelter 2 menuju 3 sekitar 3 jam. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami tiba di shelter 3. Disinilah rencananya kami akan membangun tenda dan bermalam. Rencananya sekitar jam 3 fajar kami akan menggapai puncak. Tidak ingin kecolongan seperti di pos 3, aku membuat suatu keputusan. Sedangkan Nur kuperintahkan satu tenda dengan Danang untuk antisipasi agar keduanya tidak pergi lagi. Sore itu semua nampak ceria. Aura kebahagiaan terlukis indah dalam setiap raut wajah kami. Wajar saja karena sebentar lagi kami akan menuju puncak, tepatnya jam 3 fajar. Estimasi dari shelter 3 menuju puncak sekitar 3 jam. Jika kami mendaki fajar nanti, itu berarti pukul 6 pagi telah berada di puncak. Waktu yang tepat untuk menyaksikan dan menyerap energi baik dari sunrise. Pada sore hari kami sudah mengisi amunisi biar lebih cepat terlelap. Karena rencananya hari ini kami akan beristirahat lebih awal. Semangat menuju puncak, teriak Aska sembari menarik resleting pintu tendanya. Aku hanya tersenyum melihatnya. Anak muda zaman sekarang ada-ada saja. Kita kan mau tidur bukan mau memuncak. Aduh. Singkat cerita sekitar pukul 2 pagi kami bangun. Setelah selesai sarapan dan ngopi, berangkatlah kami berenam menuju puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara ini. Tepat jarum jam menunjuk ke angka 3. Waktu yang dibutuhkan dari shelter 3 menggapai puncak Kerinci diestimasikan sekitar 3 jam. Jika tanpa halangan yang berarti kami akan sampai jam 6 pagi, waktu yang sangat tepat untuk menyaksikan sunrise. Jalur bebatuan merah dan licin menghiasi di sepanjang perjalanan kami. Kami bahkan harus saling membantu ketika salah satu di antara kami kesusahan melewati jalur. Puncak mulai terlihat di kejauhan. Cakrawala mulai dihiasi warna kuning yang didominasi oleh jingga. Perlahan sang surya mulai naik. Luar biasa, kali ini alam menyambut kami dengan baik. Cuaca yang sangat cerah ceria, tak terasa. Air mata ini menetes, tak kala menyaksikan keindahan negeri di atas awan. Hilang sudah rasa penat di jiwa yang selama ini menggelora, seolah hendak membelah dada. Semua masalah jadi sirna, walau hanya sesaat. Kami berselebrasi, berfotoria, membuat kenangan, dan berpelukan satu sama lain. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suasana seketika berubah menjadi haru biru, tak kala asap tebal mulai menutupi mulut kawah Gunung Kerinci. Pandangan mata mulai terbatas. Kami harus segera turun jika tidak ingin terjebak di dalamnya. Anehnya saat sampai di shelter 3, tak satu pun di antara kami yang kala itu tinggal berempat menyadari bahwasanya Dadang dan Danang tidak ada di antara kami. Entah apa yang terjadi pada mereka, walaupun pencarian telah dibantu tim SAR, TNI, pemerintah dan warga setempat, bahkan helikopter dan kamera drone diterbangkan.
Masih juga tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Pencarian itu memakan waktu 15 hari. Secara logika, jelas mereka tidak bisa bertahan. Apalagi keduanya tidak membawa logistik. Hanya air minum saja, itu pun dalam ukuran botol kecil. Karena tidak membuahkan hasil, pencarian dihentikan. Pihak pengelola dan pemerintah setempat memutuskan bahwa Dadang dan Danang hilang. Sampai saat ini belum diketemukan. Mereka hilang begitu saja. Semenjak kejadian itu, aku dan Nur memutuskan untuk tidak lagi berprofesi sebagai porter. Kegagalan membawa Dadang dan Danang turun dengan selamat adalah dosa terbesar sepanjang sejarah hidupku. Po Sultan. Cerita pun kembali ke Sid Sultan. Begitulah ceritanya. Andai saja saat itu saya menuruti ego dan berkompromi dengan usulan Nur, mungkin tragedi Malang itu tidak pernah terjadi. Jelas Pak Cek padaku dengan ekspresi berat disertai mata yang mulai sembab. Dari sana aku tahu Pak Cek yang merasa bersalah karena tidak bisa membawa pendaki turun gunung dengan selamat, menghakimi dirinya sendiri dan memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai porter. Semua manusia mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Terkadang jalan hidup yang kita pilih tidak semata-mata sesuai dengan keinginan. Pak Cek tidak boleh menyalahkan diri sendiri, apalagi sampai menghakimi karena perasaan bersalah. Ketahuilah, semua itu sudah ditetapkan oleh sang pemilik takdir. Aku mencoba memberikan penjelasan kepada Pak Cek agar dia tidak lagi menghakimi dirinya karena perasaan bersalah. Sesungguhnya aku tak pantas berbicara begitu kepada orang yang lebih tua, tapi terkadang sesekali kita harus mendengarkan apa kata orang yang lebih muda dari kita. Kamu memang benar. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat mahal pasca kejadian itu. Sekarang saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan ingin mencintai dan merawat alam dengan cara melestarikannya. Begitulah hidup. Terkadang kita harus membayar mahal atau bahkan berkorban untuk mendapatkan pelajaran dari sebuah pengalaman. Panorama alam memang cantik dan menawan, tapi ketahuilah di balik keindahannya tersimpan rintangan dan mara bahaya yang bisa merusak hati dan pikiran. Rawatlah alam dengan cara melestarikan dan tidak berbuat hal-hal yang mencederai agar alam tak marah. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa hidup damai berdampingan dengannya. Tan, yuk kita hiking. Bersiap-siap ingin on the way ke Gunung Tujuh. Pembicaraanku dengan Pak Cek terhenti oleh kemunculan Diego. Aku menghampiri Diego, lalu kemudian dengan tangan kiri aku menarik kerah bajunya. Sekali lagi, kamu memanggil saya dengan nama itu, saya patahkan lehermu. Wih, ingin mematahkan leher, macam cerita mepia saja. Nih, ngopi dulu masih, biar adem, ujar Diego sembari memberikan gelas keramik berisi kopi. Tidak boleh begitu, ujar Pak Cek padaku. Tidak Pak, kami sudah biasa bercanda begitu, jawabku tak enak hati karena ditegur oleh Pak Cek Aziz. Bercanda sih bercanda, tapi ini baju baru beli di mall Palembang Square kemarin. Kalau robek gimana? Pungkas Diego ketus. Iya gitu, ujarku sembari memeriksa baju Diego seakan tak percaya bahwa yang dipakainya adalah baju baru. Ya sudah, kalian silakan kalau mau beres-beres. Setelah berpamitan, Pak Cek dan istrinya berencana mau pergi ke kebun teh miliknya di lereng Gunung Kerinci. Tapi aku melarangnya karena sebentar lagi kami mau pergi muncak ke Gunung Tujuh. Setidaknya tunggulah kami berangkat dulu. Mereka pun setuju. Hari ini rencananya kami akan mendaki ke Gunung Tujuh. Rasanya sudah tidak sabar ingin menikmati keindahan danau yang katanya sangat menakjubkan karena dikelilingi oleh 7 gunung. Seberes packing, kami berlima berangkat menuju Gunung Tujuh. Tentunya setelah berpamitan kepada kedua orang tua Oze dan Yuda. Kali ini Yuda membawa mobil kepunyaan orang tuanya, mobil Kijang keluaran tahun 90-an. Walau tidak senyaman mobil travel, tapi tidak mengapa. Setidaknya kantong kami aman.
karena tidak harus membayar. Kami memang tidak membeli logistik karena kata Oze, di kaki Gunung Tujuh ada warung kecil yang khusus menjual bahan pangan untuk para pendaki. Mobil melaju meninggalkan kecamatan Kayu Aro menuju desa Polempek. Kami disuguhkan pemandangan hamparan kebun teh Kayu Aro, perkebunan kulit manis, serta beberapa objek wisata lainnya yang ada di sepanjang jalan yang dilalui. Luar biasa. Kerinci memang elok dan damai. Sekitar 20 menit perjalanan, mobil pun berhenti. Aku yang belum puas menyaksikan keindahan bumi sakti alam Kerinci bertanya kepada Yuda, "Kenapa berhenti?" Bukan menjawab, Yuda malah balik bertanya, "Kenapa? Kurang." "Kita sudah sampai bro," sambung Oze di balik telingaku. Kalau saja aku tahu perjalanan hanya 20 menit saja menggunakan mobil, lebih baik berjalan saja agar bisa lebih puas menyaksikan panorama yang disajikan alam Kerinci ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.